Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami pernah mendapatkan satu ilmu yang begitu sangat berharga dari salah seorang ustadz yang juga sahabat dakwah kami, di mana ia mengatakan, apabila ada orang yang bertanya kepada kita, mengapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak henti-hentinya mengucapkan sholawat dan salam memuji Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menampakkan kecintaan mereka yang begitu luar biasa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi yang diutus oleh Allah bukan hanya Nabi Muhammad, adalah Rasul-Rasul lain juga yang diutus oleh Allah. Sebagaimana Rasul-Rasul tentu mereka juga memiliki mukjizat yang banyak dan juga luar biasa. Akan tetapi, mengapa hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuja dan dipuji oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah, apabila Nabi dan Rasul lain, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan nabi-nabi lainnya dan rasul-rasul lainnya, tentu semua mereka mulia. Mereka semua memiliki mukjizat yang luar biasa. Akan tetapi, nabi-nabi dan rasul-rasul tersebut hanya bertanggung jawab bagi umatnya sebatas di dunia saja. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanggung jawab terhadap umatnya bukan hanya di dunia saja. Bahkan beliau bertanggung jawab bagi umatnya sampai di hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika nanti di padang mahsyar, di mana saat semua umat bingung untuk mencari pertolongan, mencari syafaat daripada pemimpin-pemimpin mereka, daripada para nabi dan para rasul yang mereka puja dan puji, tidak ada satupun nabi dan rasul yang dapat memberikan mereka pertolongan, yang dapat memberikan mereka syafaat, melainkan para nabi dan rasul tersebut malah balik mengatakan, nafsi, nafsi, sendiri, sendiri, bahwasanya keadaan di saat itu begitu mengerikan. Akan tetapi tidak demikian dengan Nabi yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kelak di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, di saat yang begitu mengerikan, beliau ketika didatangi oleh umatnya untuk memohon pertolongan, meminta syafaat kepada beliau, beliau menjawab dengan satu ungkapan yang indah, ana laha, ana laha, aku yang akan memberikan syafaat tersebut kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul ketika ditanya oleh para sahabat di saat-saat bagaimana orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin mengintimidasi Nabi Muhammad, menganiaya Nabi Muhammad, bahkan ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul, bukankah setiap nabi memiliki doa pamungkas? Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Lut alaihissalam, dan hampir semua nabi-nabi ketika mereka mendapati umatnya sudah melebihi batas, melampaui batas kezalimannya, maka mereka memohon kepada Allah dengan doa pamungkas tersebut, maka habislah umat tersebut. Akan tetapi wahai Nabi Muhammad,
Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah di saat engkau dianiaya, diintimidasi, bahkan ingin dihilangkan nyawa engkau? Kau tidak berdoa kepada Allah dengan doa pamungkas tersebut. Maka jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ku mengambil hak doa tersebut. Doa pamungkas ini akan aku simpan ila yaumil qiyamah, sampai nanti di hari kiamat. Karena doa-doaku ini akan kumohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil qiyamah. Bahkan Rasul mengatakan, du'ai di ahlil kabair min ummati, bahwasanya doaku ini, kata Rasulullah, adalah bagi mereka umatku yang senantiasa melakukan dosa-dosa besar, bagi para pelaku dosa-dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk kecintaan Rasulullah yang begitu luar biasa terhadap umatnya. Beliau bertanggung jawab bagi umatnya di dunia ila yaumil qiyamah, sampai hari akhirat kelak. Tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pantas untuk dipuja dan dipuji, dibacakan solawat dan salam terus oleh umat Nabi Muhammad. Mencintai Rasul, menampakkan kerinduan terhadap Rasul, tenggelam dalam lautan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya lah umat Nabi Muhammad untuk terus mencintai Rasul, untuk terus memuja dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada ikatan, ada irtibat antara umat dengan yang dicintai, dengan yang dirindukan, dengan yang dikasihi, yaitu beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditakdirkan kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad, ditakdirkan kelak bisa mujawaratu bin Nabi, bertetangga dengan Nabi Muhammad di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.